pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Des Priyanti tentunya dalam dialog interaktif. Nah pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua orang narasumber kita dari BPJS Kesehatan Muara Bungo, di mana mengenai tema kita pada hari ini yaitu sosialisasi peraturan presiden atau Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber sudah hadir bersama saya pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Heni Nursanti selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Bungo. Bu Heni, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Nah yang kedua juga ada narasumber kita ada Bapak Purwanto selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Muara Bungo. Pak Pur, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, oke. Di masa pandemi COVID-19 ini Bu Heni, bagaimana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan sendiri? Masih tetap melayani masyarakat Bu? Alhamdulillah kita masih melayani, tapi memang ada beberapa hal yang kita batasi gitu ya, karena memang kita juga mengikuti protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan juga membiasakan diri untuk cuci tangan. Alhamdulillah kita tetap melayani tatap muka, tetapi ada beberapa yang sudah kita alihkan untuk pelayanan melalui mobile JKN. Peserta tidak perlu berkunjung ke kantor cabang BPJS Kesehatan, cukup menggunakan mobile JKN melalui handphone Android sudah bisa mendapatkan pelayanan. Oke, kalau untuk di kantornya sendiri melakukan pelayanan langsung ke BPJS selama masa pandemi COVID ini, apakah semakin sama saja skala prioritas semakin sama jumlah peserta yang melayani BPJS Kesehatan atau mungkin lebih berkurang dibandingkan sebelum pandemi COVID? Mungkin pada awal pandeminya itu berkurang gitu ya, karena masyarakat mungkin dengan ketakutan gitu, dengan kondisi, tapi lambat laun sudah seperti biasa kembali. Tapi mulai saat ini karena kita memang sudah memberlakukan untuk tidak terlalu banyak menggunakan tatap muka pelayanan, sudah harus menggunakan Android ataupun melalui handphone ke hotline service kami 1500400, maka juga sudah agak sedikit berkurang. Nah kalau Pak Pur sendiri nih selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Muara Bungo nih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh tidak Pak terhadap pelayanan sendiri Pak? Pasti berpengaruh ya secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti kita harus menyesuaikan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah. Contoh di frontline kita sudah kita fasilitasi dengan APD ya, contoh yang ini kayak sarung tangan untuk security, kemudian face shield, kemudian yang pasti wajib kita masker ya Bu ya. Masker itu salah satu APD wajib di kita. APD wajib. Seperti itu. Oke. Jadi Ibu Bu Heni dan Pak Pur sesuai dengan tema kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang sosialisasi Perpres 64 tahun 2020. Nah, Pak Pur sendiri di dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 ini ada istilah iuran JKN. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan iuran JKN itu Pak Pur? Nah, jadi yang dimaksud dengan iuran JKN itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta. Nah, peserta itu bisa mandiri dan peserta yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti itu. Oh gitu. Kalau yang dimaksud dengan tunggakan JKN itu sendiri apa Pak? Nah, tunggakan JKN ini terutama banyak di peserta mandiri. Nah, tunggakan JKN itu adalah iuran JKN yang harusnya sudah terbayar tapi belum terbayar. Nah, batas akhir pembayaran seharusnya itu tanggal 10 di bulan berjalan. Jadi setelah lewat tanggal 10 itulah yang dinamakan tunggakan JKN. Jadi bisa jadi untuk peserta mandiri itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya seperti itu. Oke. Tadi Pak Pur juga menjelaskan ada yang namanya peserta mandiri dan satu lagi peserta PBI. Yang ditanggung oleh iuran JKN-nya oleh pemerintah. Nah, itu apa yang membedakannya sebenarnya Pak Pur? Sebenarnya untuk pelayanan sama ya. Kalau untuk PBI itu dia hanya kelas 3 karena itu udah diatur oleh undang-undang. Kan untuk mandiri itu dia iuran JKN-nya dibayar oleh kemampuannya si peserta. Dia boleh memilih kelas 3, dia boleh memilih kelas 2, dia boleh memilih kelas 1 sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oke, berarti kalau PBI memang harus kelas 3 begitu Pak ya? Terus mengapa ada iuran itu Pak harus dibayarkan secara rutin? Nah, jadi itu untuk keberlangsungan program JKN juga. Nah, jadi contoh misalnya iuran itu tidak dibayar otomatis karena pelayanan juga nanti terganggu, tersendat. Contohnya misalnya nanti untuk membayar klaim-klaim di rumah sakit, untuk rumah sakit rekening kita, dan untuk kemudahan peserta juga. Jadi misalnya nanti dia peserta ingin mendapatkan pelayanan, dia belum membayar iuran JKN-nya, nanti dia akan terkendala seperti tiba-tiba dia sakit, nggak bisa dilayani.
seperti itu. Oke. Apabila peserta mandiri itu menunggak nih Pak ya, terus tiba-tiba dia sakit lalu dia melakukan pembayaran yang sudah dia tunda itu berlaku kembali BPJS-nya itu berapa hari setelah pembayaran Pak? Atau udah bisa langsung aktif kembali? Otomatis langsung Langsung aktif aktif kembali. kembali, Itu Pak, ya? dia melakukan di titik-titik layanan pembayaran. Contohnya kan kita banyak ya, salah satunya Indomaret atau Alfamart. Nah, gitu dia bayar, itu otomatis dia bisa kartunya aktif. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Eni tadi juga sedikit sudah dibahas oleh Pak Pur bahwasannya di dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 itu kan ada istilah mengenai iuran JKN. Nah, sebenarnya selain iuran JKN itu apa saja substansi dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 ini? Berarti di Perpres 64 tahun 2020 ini ada 3 hal gitu Oke. yang dibahas di sini. Yang pertama adalah mengenai kebijakan penyesuaian iuran. Oke. Jadi sebenarnya dalam regulasinya di dalam undang-undangnya sendiri, besaran iuran ini dievaluasi oleh pemerintah setiap 2 tahun sekali. Nah, ini berdasarkan atas perhitungan aktuaria terhadap biaya pelayanan yang kita bayarkan di jaminan kesehatan nasional ini. Nah, makanya ini dengan adanya Perpres ini ada penyesuaian iuran. Jadi kenapa? Karena memang iuran ini sudah tidak sesuai lagi dengan besaran pelayanan yang kita bayarkan, baik di pelayanan tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Nah, kedua dengan dampak COVID ini ada kebijakan lagi. Yang pertama adalah mengenai kemudahan dalam pelunasan tunggakan iuran. Di dalam Perpres dijelaskan bahwa tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional ini seandainya peserta ini menunggak lebih dari 2 tahun, maka diwajibkan untuk membayar 2 tahun. Jadi misalnya ada yang menyatakan tidak ada pemutihan, tidak, tapi ada yang memberikan keringanan dengan membayar tunggakan cukup 2 tahun atau 24 bulan. Nah, dengan COVID ini kami BPJS Kesehatan memberikan program relaksasi untuk tunggakan iuran. Jadi kalau tunggakannya adalah 24 bulan atau 1 tahun, maka dia cukup membayar 6 bulan plus 1 bulan berjalan, 7 bulan. Nah, ini kartunya bisa langsung aktif pada hari itu juga dan bisa mendapatkan pelayanan. Nah, bagaimana dengan sisanya? Nah, sisanya inilah yang diberikan keringanan kepada peserta untuk membayar secara menyicil sampai 31 Desember 2021. Jadi cukup lama. Nah, cukup bayar 6 bulan plus 1 bulan, kartu langsung aktif, bisa mendapatkan pelayanan, dan nanti sisanya silakan dicicil. Nah, ini caranya bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa mengajukan melalui aplikasi mobile JKN. Yang ketiga adalah penyesuaian komitmen pelayanan di jaminan JKN. Jadi di tahun 2020 ini kami BPJS Kesehatan bersama rumah sakit, bersama fasilitas tingkat pertama memiliki 10 komitmen gitu ya. Salah satunya adalah mempermudah memberikan pelayanan terhadap peserta baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu adalah 3 kebijakan yang ada di dalam Perpres 64 tahun 2020. Oke, baik. Nah, ini kemarin juga sempat ada sebelum live ini saya sempat buat inilah Bu ya di media sosial saya kalau saya ingin berdialog bersama BPJS Kesehatan. Nah, mereka ada yang menitipkan sebuah pertanyaan dan katakan bahwasannya mereka ini menunggak nih Bu ya pembayaran BPJS ini. Nah, menunggak selama kurang lebih 8 bulan. Nah, dia bertanya nih, ketika sudah dibayarkan pelunasan tunggakan itu, apakah harus melaporkan ke kantor BPJS itu langsung atau gimana, atau otomatis aktif Bu? Kalau untuk peserta yang sudah membayarkan tunggakannya, jangan takut, tidak perlu melapor ke BPJS Kesehatan, maka otomatis hari itu langsung aktif. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah supaya tidak menjadi keluhan nih kalau peserta. Kebanyakan kan peserta ketika mau dirawat inap, terus dia langsung bayar nih tunggakannya. Tiba-tiba ternyata ketika dirawat inap hari itu juga ada keluar lagi namanya denda, gitu ya, denda pelayanan. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau seandainya dia hanya mendapatkan rawat jalan di rumah sakit, maka tidak perlu kena denda pelayanan. Tetapi kalau dia dirawat inap di rumah sakit, maka ketika sudah mendapatkan jaminan dari rumah sakit, maka dia akan ada keluar namanya denda pelayanan. Tujuan ini adalah untuk mendisiplinkan peserta. Jadi jangan hanya ketika tahu mau dirawat inap nih, langsung bayar iurannya. Jadi ini ada sanksinya. Jadi bukan denda iuran, tapi adalah denda pelayanan terhadap peserta yang dirawat inap. Oke, berarti tidak perlu melapor lagi ke kantor BPJS begitu ya? Nah, Pak Pur sendiri, kalau aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan sendiri, sebenarnya untuk mengoperasikan aplikasi itu sendiri sulit tidak Pak Pur?
Sebenarnya sangat mudah malah. Sangat mudah ya. Karena dia udah didesain sama developernya itu user friendly. Ibaratnya apalagi dengan mobile Android nih sekarang ya. Jadi dia udah banyak menunya, touchscreen sangat mudah. Ada misalnya kan segmen peserta kita kan dari segmen yang berpendidikan sampai yang nggak tahu dia baca tulis itu. Jadi udah ada icon-iconnya gitu. Misalnya nanti contohnya seperti yang ada di banner kita itu ada yang salah satu yang unggulan kita itu pendaftaran peserta kalau dia mau berobat via online. Jadi ngantrinya cukup di rumah aja. Gitu dia dapat nomor antrian, kira-kira nanti berapa menit lagi pelayanan, baru dia nanti datang ke paskesnya. Jadi nggak perlu rame-rame ngantri di paskes seperti itu. Gitu. Kalau untuk aplikasi sendiri Pak Pur, sebenarnya dalam satu Android itu hanya bisa seperti mobile banking lah begitu ya, hanya ada satu rekening aja. Kalau untuk mobile dari BPJS sendiri seperti apa? Apakah bisa untuk seluruh kartu BPJS yang lain? Bisa untuk satu keluarga. Jadi nanti contohnya saya ya. Jadi di aplikasi mobile JKN saya itu ada satu keluarga saya, ada anak, istri, seperti itu. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam mobile itu sendiri? Ke depan kita akan tapi ini kita masih pilot project. Jadi nanti kita tidak ada lagi namanya kartu plastik. Jadi di situ udah ada fitur kartu digital. Jadi nggak ada lagi kalau kita kan kadang-kadang kalau berpergian sering ketinggalan dompet. Nah, tapi jarang ketinggalan handphone. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalaupun kita memerlukan tiba-tiba pelayanan kesehatan, di handphone itu udah ada kartu digital kita seperti itu. Iya, kayaknya itu perlu Pak ya, karena apalagi ibu kadang mendesak pergi tiba-tiba harus mengeluarkan kartu BPJS kan harus pulang dulu ke rumah. Jadi kalau udah ada pakai aplikasi itu tinggal tunjukin aplikasinya itu aja. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan sedikit menginformasikan kepada Anda sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengenai sosialisasi tentang Perpres 64 tahun 2020. Nah, buat Anda yang di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Hemi maupun Pak Pur, boleh langsung ke layanan telepon interaktif kita di nomor 0821 817 05889. Sekali lagi ya, saya ulang di 0821 817 05889. Nah, buat Anda yang di rumah yang sedang menyaksikan dialog interaktif kita bersama BPJS Kesehatan, boleh langsung telepon dan tanyakan kepada Ibu Hemi dan Pak Pur. Ya, insya Allah akan bisa dijawab Pak ya. Oke, baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di dialog interaktif. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif. Kita masih membahas mengenai sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020. Masih bersama Ibu Heni dan Pak Pur juga. Nih, Bu Heni, sebelum saya tanya lebih jauh lagi, karena segmen ini akan langsung ada telepon interaktif Bu Heni ya. Jadi agar masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan lebih mengerti mengenai tema kita, sebenarnya Perpres nomor 64 tahun 2020 ini Bu merupakan peraturan yang sudah ada sebelumnya atau ini memang peraturan terbaru Bu? Jadi di Perpres 64 tahun 2020 ini adalah penyempurnaan dari beberapa Perpres yang sebelumnya yang ada di tahun 2018, kemudian di 75 2019, dan sekarang di pertengahan Juli 2020 dia ada Perpres 64 2020. Dan di Perpres 64 2020 ini sudah untuk mengatur juga pemberlakuan tentang penetapan iuran dan pelayanan di tahun 2021. Jadi sehingga nanti masyarakat sudah lebih awal untuk mengetahui seandainya ada perubahan-perubahan, terutama mengenai masalah iuran gitu ya. Jadi tidak kaget lagi, sehingga masyarakat atau peserta jaminan kesehatan nasional ini bisa mempersiapkan diri untuk di tahun 2021 juga. Oke, baik. Nah, kalau Pak Pur sendiri tadi dari ini juga ada membahas mengenai iuran JKN itu. Kalau untuk besaran iuran JKN-nya sesuai Perpres nomor 64 tahun 2020 ini berapa Pak? Jadi gini, kalau untuk yang segmen mandiri itu ada 3 kelas ya. Yang kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan ya Mbak. Kemudian untuk kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan untuk yang kelas 3 42.000. Tetapi di Perpres ini juga diatur bahwasanya dari 42.000 itu sebagian disubsidi oleh pemerintah pusat. Artinya cukup dibayar oleh peserta segmen mandiri kelas 3 hanya 25.500. Artinya tidak ada
kenaikan dari premi sebelumnya. Sisanya sebesar 16.500 itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Oke, mulai berlakunya besaran iuran itu mulai dari kapan? Per 1 Juli 2020. Oh, 1 Juli 2020. Iya. Nah, dengan dimulainya peraturan terbaru itu dengan penetapan besaran iuran itu apa yang dapat respon dari masyarakat, Pak? Untuk respon pasti banyak yang pro dan kontra ya. Iya. Yang pertama yang pasti di JKN program JKN-nya sendiri adalah agar kesinambungan program JKN ini tetap berjalan. Iya. Dan kita tetap juga dengan perbaikan kondisi finansial, kita meningkatkan layanan kepada peserta. Kita salah satunya yang tadi dengan mobile JKN. Jadi pelayanan kita upayakan ke depannya dengan berbagai fitur, berbagai pembaharuan. Jadi nanti peserta dimudahkan oleh aplikasi JKN Mobile seperti itu. Jadi berubah kelas, pendaftaran peserta baru, penambahan keluarga ke depan bisa dilakukan di JKN Mobile di aplikasi tersebut. Oke, mungkin itu yang harus lebih ditekankan kepada masyarakat begitu Pak ya, bahwasanya dengan berubahnya besaran iuran JKN KIS ini ada juga yang membedakan, bahwasanya pelayanannya lebih ditingkatkan lagi dan juga lebih mempermudah lah para peserta begitu Pak ya. Nah, kalau untuk solusinya Pak ya, bagaimana solusi untuk peserta yang sudah lama nonaktif nih Pak, karena meninggal dunia dan sudah tidak ada tagihan iuran lagi. Namun karena updating iuran ini tiba-tiba terbentuk lagi nih Pak tagihannya, sehingga yang awalnya tertagih 1 orang anggota keluarga kembali menjadi 2 orang. Oke. Jadi memang banyak keluhan atau permintaan informasi ke kita ya. Kadang dia ada peserta yang datang ke kantor, dia ini kenapa nih peserta ayah atau anggota keluarganya udah meninggal tapi masih ikut ke dalam jumlah tagihan iuran JKN. Iya. Nah, jadi itu nanti akan dilakukan perhitungan ulang atau rekonsiliasi. Jadi peserta yang meninggal hanya ditagihkan terakhir dia meninggal atau hidup. Misalnya dia meninggal di Agustus 2018. Iya. Berarti dari September 2018 sampai dengan sekarang ini itu nanti misalnya terdapat iurannya tertagih, itu akan direkon, artinya nanti tidak ditagih lagi iuran asal ahli waris atau anggota keluarganya melapor ke kantor kita seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau untuk hal itu harus langsung melapor ke kantor BPJS-nya langsung, nggak bisa kalau langsung lewat aplikasi belum ada layanan itu belum. Nanti ke depan kita akan susun seperti itu. Oke, kalau untuk aplikasinya sendiri Pak Pur itu sebenarnya untuk melakukan aktivasinya memang harus ke kantor BPJS itu sendiri melakukan aktivasi, atau setelah mendownload bisa langsung menggunakan aplikasi itu tanpa aktivasi terlebih dahulu? Untuk mendownload langsung ya bisa, siapapun bisa mendownload asal ada koneksi internet. Kemudian untuk aktivasi dia memang harus terdaftar menjadi peserta JKN, karena di situ syaratnya adalah nomor peserta JKN yang dimasukkan, salah satu persyaratan yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Oh gitu, jadi tidak perlu melakukan aktivasi dari ke BPJS-nya sendiri untuk mendapatkan kode aktivasi terlebih dahulu, tidak Pak ya? Tidak langsung ya. Langsung, oke, baik. Nah, kalau tadi mengenai kasus yang meninggal dunia, ini juga ada terkait bayi yang baru lahir nih Pak ya. Dari segmen peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, apakah bayinya itu ditagihkan dari ketika bayi tersebut baru lahir? Di PP sebelumnya itu telah diatur namanya istilahnya BBL atau bayi baru lahir. Nah, jadi bayi baru lahir itu misalnya ibunya peserta JKN itu duta BPJS kita yang perwakilan di rumah sakit itu akan menjelaskan kepada ibu peserta atau keluarganya bahwasanya bayinya harus segera didaftarkan sebelum usianya 28 hari. Jadi itu namanya kewajiban untuk mendaftarkan bayinya. Jadi kalau udah didaftarkan udah lewat 28 hari, itu akan kena nanti 14 hari waktu pelayanan seperti peserta mandiri seperti itu. Jadi usahakan gitu bayinya lahir langsung didaftarkan menjadi peserta JKN, karena titik-titik layanan kita di rumah sakit, di klinik-klinik persalinan itu sudah diakomodir seperti itu. Oke, apakah ketentuan pendaftaran dan pembayaran iuran untuk BBL bayi baru lahir itu juga berlaku untuk peserta PBTU yang dilakukan oleh Pemda, Pak? Kalau itu secara umum iya, tapi ada beberapa
tergantung dengan kesanggupan keuangan Pemda tersebut. Jadi kita ada namanya perjanjian kerjasama atau yang kita singkat PKS. Jadi bagaimana mekanismenya ada tertuang dalam pasal-pasal PKS tersebut. Ada yang memang Pemdanya sanggup nih, mereka udah mengalokasikan dana untuk tambahan peserta, salah satunya contoh bayi baru lahir itu bisa langsung. Tapi ada juga yang diaktifkan mungkin bulan depannya, seperti itu, tergantung tadi PKS dengan Pemda yang bersangkutan. Oke, baik. Pak Pur, kita coba angkat langsung dengar dulu Ibu Heni ya. Dari telepon yang interaktif, halo, dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Saya Basarudin dari Merangin. Oke, Pak Basarudin dari Merangin. Baik, Pak Basarudin, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu sesuai dengan tema kita hari ini, sosialisasi mengenai Perpres nomor 64 tahun 2020 ya Pak Basarudin ya. Oke, pertanyaannya Pak, boleh mau ke langsung ke Ibu Heni atau Pak Purnya? Silakan. Ya. Mungkin saya di sini ada 3 pertanyaan yang saya ajukan ini. Oke, 3 pertanyaan ya. Iya. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama, ini terkait BPJS Kesehatan ya. Jika peserta BPJS Kesehatan sedang menjalani operasi berat, yaitu mungkin untuk operasi ginjal, apakah kartu BPJS-nya dapat difungsikan atau BPJS Kesehatan hanya melayani penyakit yang ringan-ringan saja? Oke. Ya, yang kedua, bila peserta BPJS meninggal dunia, bagaimana untuk menonaktifkan iuran orang tersebut? Oke. Ya, ini yang terakhir. Ya. Mengapa peserta BPJS yang baru aktif baru bisa memanfaatkan kartu BPJS-nya setelah 2 minggu? Apakah BPJS Kesehatan tidak mementingkan keutamaan pelayanan kesehatan masyarakat? Hanya itu saja. Oke, baik Pak Basarudin, bisa tutup ya? Iya. Oke, kita akan coba jawab terlebih dahulu Pak Basarudin ya. Ini boleh silakan siapa yang ingin menjawab mengenai BPJS itu sebenarnya hanya bisa digunakan untuk penyakit ringan atau bisa untuk operasi berat? Mungkin Bu Heni? Oke. Terima kasih Bapak Basarudin dari Merangin ya Pak. Pertama adalah apakah penyakit yang berat itu dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi di dalam regulasinya tidak ada pembatasan pelayanan Pak. Jadi asalkan pelayanan tersebut dipergunakan dengan sistem rujukan berjenjang untuk seluruh penyakit dilayani, kecuali pertama adalah usaha untuk membunuh diri atau melakukan hal-hal yang ingin merugikan diri sendiri. Kedua adalah pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan alur pelayanan. Jadi kalau misalnya Bapak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka pelayanan pertama adalah puskesmas atau dokter praktek perorangan yang Bapak pilih. Misalnya Bapak memilih di puskesmas Bangko atau Pematang Kandis. Jadi Bapak harus menemui dokter yang di sana dulu. Setelah diperiksa di puskesmas atau di dokter praktek perorangan ataupun di klinik yang Bapak pilih, maka Bapak bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk jenis penyakitnya seluruhnya bisa dijamin Pak, kecuali yang tadi saya sampaikan, usaha untuk bunuh diri, kemudian hobi yang bisa mengakibatkan Bapak dan Ibu mencelaka, kemudian kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas ini penjamin utamanya adalah jasara harja. Nanti sisanya kalau memang tidak mencukupi dari platform jasara harja, maka kalau pesertanya memiliki jaminan kesehatan nasional dan kartunya aktif, maka sisa pelayanannya BPJS Kesehatan yang akan menjamin. Jadi tidak ada ya contoh misalnya seperti di Rumah Sakit Haji Napi Marabungo ya gitu ya. Ini memiliki pelayanan khusus untuk cuci darah. Nah, peserta cuci darah ini pun dilayani oleh BPJS Kesehatan gitu. Mau dia setiap hari, mau dia 3 hari sekali, maupun dia 1 minggu sekali, tetap kita bayarkan karena memang sampai akhir hayat mereka tetap kita berikan pelayanan untuk cuci darah. Bagi Bapak sampaikan tadi misalnya operasi usus buntu, kemudian persalinan, kemudian misalnya sampai penyakit jantung pun kita bayarkan. Kalaupun memang dia harus dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita sesuai dengan indikasi medis dari dokter, tetap dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah mengenai kenapa pelayanan untuk yang kasus yang misalnya pesertanya meninggal dunia ya, untuk meninggal dunia. Nah, ini yang sering terlalaikan oleh keluarga.
harusnya ketika mohon maaf gitu ya ternyata meninggal dunia di rumah sakit, walaupun di rumah sakit sudah ada bridging dengan BPJS Kesehatan di aplikasinya menyatakan bahwa peserta tersebut pulang dengan kondisi meninggal dunia, tetapi ada kewajiban keluarga untuk melapor ke BPJS Kesehatan dengan membawa surat keterangan meninggal, baik dari rumah sakit ataupun dari misalnya kalau memang meninggalnya di rumah ya dari RT, RW dan kelurahan. Karena apa? Kalau seandainya kami menonaktifkan dengan cara meninggal tetapi tidak ada evidennya atau surat keterangan meninggalnya, maka BPJS juga bisa disalahkan. Maka itu ketika memang ada keluarga yang meninggal, tolong segera untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan setempat. Mungkin kalau untuk di Merangin itu ada kepala kabupatennya, dekat dengan rumah sakit juga. Yang ketiga adalah kenapa harus 14 hari. Nah, ini yang dinyatakan sistem jaminan nasional. Jadi tidak sama dengan asuransi. Kita itu menyediakan seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi mendaftarkanlah diri dan keluarganya sebelum kita sakit, karena program ini sangat bermanfaat. Nah, 14 hari itu adalah untuk memvalidasi keabsahan dari kepesertaan. Kita harus connect lagi dengan data Dukcapil Pusat, harus connect dengan bank padanan kami untuk pembayaran. Nah, dibutuhkan proses 14 hari tadi. Tetapi Mbak, kalau ada yang namanya kabupaten ataupun kota yang sudah UHC, jadi 95% jumlah penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan nasional, maka ini untuk sisanya kalau mendaftar bisa langsung aktif. Itu kelebihannya. Jadi untuk di wilayah kita, mungkin memang di Provinsi Jambi ini baru kota Jambi dan kota Sungai Penuh yang sudah UHC. Jadi kalau untuk penduduk di sana mendaftarkan dirinya menjadi peserta bisa langsung aktif, tidak lagi menunggu 14 hari. Mungkin itu. Oke, Pak Basarudin, bagaimana? Sudah cukup jelas dengan jawaban yang sudah sampaikan Ibu Heni? Cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Basarudin. Iya, sama. Ya. Oke, jadi tadi sesuai yang dijelaskan Ibu Heni, bahwasanya masih banyak ternyata masyarakat yang masih belum memahami sebenarnya Bu ya mengenai prosedur, bahwasanya memang harus butuh proses untuk mengaktifkan kartu itu sendiri gitu. Oke, kalau untuk Pak Fursi sendiri melihat dengan masih saja masyarakat belum memahami meninggal dunia tapi masih dikenakan aturan gitu Pak. Sosialisasinya sejauh ini sudah sampai mana sih Pak sebenarnya Pak? Oke. Untuk sosialisasinya sendiri kita memang kita masif ya melakukan, contohnya di media televisi, koran, radio, kemudian kita ada beberapa kita pasang iklan-iklan di titik-titik strategis ya, pasang baliho. Nah, kami harap itu tadi kesadaran peserta lah yang terutama, artinya tidak perlu yang seperti disampaikan Ibu Heni tadi, cukup dengan surat keterangan kematian dari pemerintah setempat, contohnya setingkat kelurahan. Nah, itu yang lebih bagusnya lagi sebenarnya ini yang namanya ini akte kematian dari catatan sipil sebenarnya itu, tapi kadang-kadang kan lama ya ngurusnya nanti, jadi cukup dengan ini surat keterangan kematian dari Pemda setempat. Jadi premi yang sudah terbentuk itu akan kita nolkan, misalnya yang tadi yang saya jelaskan. Jadi tidak ada lagi dia sudah meninggal kok masih ditagih. Nah, seperti itu. Oke, baik, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi bersama Bu Heni dan Pak Pur. Buat yang masih ingin bertanya, masih kami tunggu di segmen selanjutnya di 0821 817055889. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Dialog Interaktif. Kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif, masih membahas mengenai sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020. Baik pemirsa, seperti segmen sebelumnya, buat Anda yang ingin melakukan telepon interaktif langsung saja hubungi kami di nomor 0821 817055889. Buat Anda pemirsa atau masyarakat yang sedang menyaksikan tayangan live Dialog Interaktif kali ini, boleh menanyakan kepada Ibu Heni maupun Pak Pur langsung, nanti akan dijawab langsung juga seperti tadi penelpon sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan sedikit berbicara kita sambil menunggu penelpon selanjutnya. Untuk peserta penduduk yang didaftarkan PPD Pemda yang akan dialihkan statusnya ke peserta bukan penerima upah, apakah peralihannya dilakukan terpusat atau seperti apa Pak Pur?
Oke. Nah, jadi itu adalah sebenarnya untuk program tahun 2021 yang baik. Jadi peserta yang selama ini terdaftar di PD Pemda, salah satunya adalah peserta yang terdaftar juga di Pemdanya itu adalah peserta di DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada di Pemda masing-masing, itu akan seluruhnya dialihkan menjadi peserta PBI. Nah, jadi itu peserta kelas 3 yang akan dijadikan ditanggung oleh pemerintah daerah itu namanya yang tadi peserta PBPU kelas 3. Artinya itulah peserta-peserta yang akan nanti sisanya akan di cover oleh Pemda. Jadi tergantung dengan kemampuan keuangan Pemda tersebut. Jadi misalnya Pemda itu keuangannya misalnya mampu, mungkin banyak masyarakatnya akan di cover oleh Pemda tersebut. Seperti itu. Itu sifatnya apakah wajib untuk seluruh Pemda, Pak Pur, untuk mendaftarkan peserta yang di luar penduduk miskin ya di segmen BPU itu sendiri? Sebenarnya ada undang-undangnya wajib ya kalau di salah satu ini, cuma itu tadi. Jadi ada kemampuan Pemda tersebut. Misalnya Pemdanya itu keuangannya itu mampu, kadang seluruh masyarakatnya tanpa pandang bulu itu akan dijadikan ditanggung oleh Pemda tersebut. Contoh yang udah ada di contoh dekat kita ya, itu di kota Sungai Penuh. Jadi masyarakatnya di sana sudah tercover oleh Pemdanya dengan istilahnya adalah UHC, Universal Health Coverage. Jadi seluruh masyarakatnya yang non formal atau formal dimasukkan oleh Pemdanya menjadi peserta JKN. Kita coba angkat penelpon kedua. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, sebenarnya masih belum tersambung. Kita lanjutkan lagi. Halo, dengan siapa di mana? Reza. Reza di Bungo. Ya. Pak Reza, silakan pertanyaannya. Ya, saya ingin mau nanya kepada Ibu Kepala Cabang Muara Bungo. Mau nanya, bisa nggak Bu kita membuat permohonan untuk iuran dihapusin gitu? Halo? Ya. Iuran BPJS permohonan dihapusin buat permohonannya. Ya, atau dilonggarkan lah. Itu aja Mbak. Itu saja. Mungkin Pak Reza mau mungkin sedikit berbagi. Ini memang pengalaman sendiri Pak Reza yang merasakan atau mungkin pertanyaan dari titipan dari teman-teman? Mungkin itu aja lah Mbak. Itu aja. Baik Pak Reza, terima kasih Pak Reza ya. Kita akan coba jawab terlebih dahulu. Ibu Hani mau menjawab? Tadi ketika Pak Reza bertanya ada sedikit, saya melihat ada sedikit respon dari Bu Hani. Apa ini Bu sebenarnya Bu ya? Tadi saya sampaikan di depan juga Pak Reza ya. Terima kasih teleponnya pertanyaannya Pak Reza. Jadi sebenarnya kalau permohonan untuk penghapusan lah istilahnya atau pemutihan tunggakan yang yang belum dibayar oleh peserta itu tidak ada Pak. Tetapi tadi saya sampaikan di masa COVID ini mulai 1 Juli 2020 kita itu memberikan pelayanan relaksasi tunggakan iuran. Jadi keringanan iuran untuk membayar tunggakannya. Nah, tadi yang saya sampaikan di dalam regulasinya bahwa kalau dia menunggak lebih dari 2 tahun, maka wajib bayarnya 2 tahun. Nah, berarti kan itu sudah ada keringanan tuh. Jadi misalnya dia mendaftar dari 2014, ternyata hanya 1 bulan dibayar, berikutnya nggak bayar sampai hari ini, berarti kan 5 tahun tidak dilakukan pembayaran, tapi cukup membayar tunggakannya 2 tahun. Nah, dimulai 1 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020, Bapak bisa mengajukan untuk keringanan dalam membayarkan tunggakan. Misalnya tunggakannya ada 24 bulan. Karena tidak sanggup untuk membayar full 24 bulan, maka Bapak bisa mengajukan melalui aplikasi mobile JKN untuk sistem penyicilan tunggakan. Jadi cukup membayar 6 bulan ditambah 1 bulan berjalan, kartunya langsung aktif. Nah, untuk sisa tunggakannya lagi bisa dicicil sampai 31 Desember 2020. Nah,
mungkin saya juga akan sedikit menyampaikan ke Pak Reza, kalau seandainya sekarang ini terdaftar di kelas 1 atau di kelas 2 karena tunggakannya cukup besar gitu ya, iurannya cukup besar, karena yang kelas 1 itu satu orang 150.000 ya Pak Pur ya, 150.000 per jiwa per bulan. Kalau kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Nah, setelah Bapak bayarkan iuran yang 6 bulan plus 1 bulan berjalan, ajukan aja pindah kelas menjadi kelas 3 misalnya, karena iurannya lebih murah, hanya 42.000 per jiwa per bulan. Tetapi mulai 1 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020 cukup membayar 25.500. 16.500-nya disubsidi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau untuk keringanan sepertinya sudah ada programnya ya Pak, silakan diajukan ke kami untuk keringanan pembayaran. Jadi sisanya lagi silakan dicicil sampai 31 Desember 2021. Lumayan lama, lebih dari hampir 15 atau 16 bulan lah ya untuk menyicilnya. Tetapi saya pesankan setelah membayar tunggakan 6 bulan plus 1 bulan tadi, bulan berikutnya rutin lah untuk membayar iuran. Jadi sehingga tidak ada tunggakan lagi yang bertambah dari sisa yang sudah Bapak bayarkan. Mungkin itu Pak Reza. Ya, bagaimana Pak Reza? Sudah cukup jelas? Oke, Pak Rezanya sudah terputus sepertinya, atau mungkin lagi menghitung Pak Reza di berapa bulan? Ya. Berapa tunggakan? Kalau 6 bulan berapa Ya. gitu. Oke. Kalau kita lanjut lagi Pak Umur ya, tadi mengenai kewajiban untuk seluruh Pemda ini tergantung dengan kemampuannya sendiri. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri, sebenarnya Pak Pur sudah berapa? Sudah mulai atau belum Pak? Untuk yang mendaftarkan peserta ini oleh segmen PBPU Pemda sendiri. Oh, nah jadi kita itu udah mulai awal berdirinya ini apa namanya kerjasama dengan Pemda itu secara berangsur meningkat pesertanya. Jadi mekanismenya adalah peserta-peserta yang tidak kurang mampu itu akan diverifikasi oleh dinas sosial setempat. Nah nanti bekerja sama dengan dinas kesehatan, mereka memverifikasi data mana yang layak, mana yang tidak. Nah itu akan disampaikan ke kita penambahan jumlahnya, dan kembali lagi sesuai kemampuan keuangan Pemda tersebut seperti itu. Oke, kita coba angkat telepon lagi Pak Pur, tersambung nanti. Halo. Oke, terputus. Sekarang saya mau ke Bu Heni lagi. Ini mohon penjelasannya Bu Heni ya. Ini ada mengenai komponen 5% di materi sosialisasi ini untuk semua peserta penerima upah atau PPPU, take home pay. Nah, sementara di Perpres 64 tidak ada perubahan, untuk PPU swasta adalah gaji dan tunjangan tetap. Baik ya, terima kasih Mbak. Jadi di dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa 5% untuk khususnya seperti PNS, kemudian pejabat negara, kemudian anggota DPR, badan usaha gitu ya. Nah ini tetap sesuai dengan regulasi yang sebelumnya di Perpres 75 tahun 2019, karena di Perpres 64 ini tidak dibunyikan, jadi tidak diperbarui. Nah untuk ini yang ada perubahannya adalah di sebelum di Perpres 82 tahun 2018 itu komponen potongannya. Jadi kalau dulu ASN atau PNS itu hanya gaji pokok plus tunjangannya dipotong 5%. 3% dibayarkan oleh pemerintah daerah, 2% dipotong dari gajinya. Tapi di Perpres ini nyatakan bahwa take home pay-nya, jadi yang dipotong itu tidak hanya gaji atau tunjangan keluarga, tapi seluruh yang diterima oleh ASN, seperti misalnya tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan yang lain, kemudian tergantung dari pemerintah daerah apa yang selalu diberikan setiap bulan, maka itulah yang dipotong. Tetapi dengan maksimal 12 juta. Jadi kalau misalnya mereka mendapat gaji lebih dari 12 juta, 5% tetap dipotong dari 12 juta. Jadi tidak diambil misalnya gajinya 20, tidak. Jadi ini memang regulasinya tidak berubah dari Perpres yang sebelumnya, jadi tetap dilaksanakan di ASN dan badan usaha. Oke, baik, kita ya coba angkat telepon dulu ya. Yes. Halo? Halo, dengan siapa? Halo? Halo? Halo, Ya, halo. Dengan siapa di mana? dengan Aji Aji, Pak Aji di mana? di Jaya Setia Bungo. Di Jaya Setia Bungo. Oke, baik Pak Aji, silakan pertanyaannya Pak Aji. Ya, terkait Perpres 64 tahun 2020, saya sebagai anggota BPJS Kesehatan itu tidak ada masalah. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah
pada saat kita menggunakan BPJS Kesehatan itu, mendapat rujukan ke dokter BPJS, itu terkadang obat-obatnya kurang menyembuhkan. Artinya pelayanan dari BPJS itu sendiri, masalah pengobatan dari dokter-dokter yang rujukan. Saat contoh gini, saya demam, dan istri saya juga sama demam. Saya menggunakan dokter umum, dokter swasta, tidak rujukan. Terus istri saya menggunakan dokter BPJS Kesehatan. 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, obatnya sudah habis, tapi demamnya masih. Kalau istri saya, dan kalau saya ke dokter swasta, begitu saya berobat, belum habis, obatnya sudah sembuh. Nah, itu sudah sering terjadi kalau kita menggunakan dokter rujukan BPJS. Nah, inilah yang menjadi masalah di saya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Bahkan ini juga dari masyarakat juga seperti itu. Kalau menggunakan dokter BPJS Kesehatan, 1 kali 2 kali pertemuan belum juga sembuh. Baik Pak. Tapi kalau menggunakan dokter yang swasta yang bayar, tidak menggunakan BPJS Kesehatan, belum habis obatnya 1 kali pertemuan, belum habis obatnya dia udah sembuh. Nah, itu tolong BPJS Kesehatan itu harus diperhatikan. Jadi kita tidak masalah. Perpres 64 itu tahun 2020 itu ada. Baik. Cuma pelayanan. Baik. Baik Pak Haji. Baik, kita akan coba dengarkan langsung dari Bu Heninya. Bagaimana Bu Heni tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Haji dari GS Setia Muara Bungo? Terima kasih Pak Haji. Jadi memang banyak juga ya yang mengeluhkan hal seperti ini. Tetapi kita kembali lagi, di BPJS Kesehatan itu sebenarnya lebih fleksibel. Nah, seandainya nih Pak Haji sudah terdaftar di dokter A misalnya itu, kalau menurut Pak Haji dari pengobatannya kurang puas, kemudian sakitnya belum terobati, nah sebenarnya kalau memang Pak Haji ini dibutuhkan pelayanan tingkat lanjut, maka dokter tersebut akan merujuk ke rumah sakit. Kalau memang harus membutuhkan dokter spesialistik. Nah, tapi perlu saya sampaikan juga, untuk pemilihan fasilitas tingkat pertama, baik puskesmas maupun dokter praktek perorangan ini, itu bisa dirubah Pak per 3 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak berobat dengan dokter A saat ini, merasa tidak puas, silakan Bapak pindah ke dokter yang lain. Nah, perpindahan ini pun sudah dipermudahkan. Kalau dulu kan harus datang ke kantor untuk memindahkan vaskes. Nah, sekarang Bapak bisa menggunakan aplikasi mobile JKN yang di handphone Android tadi. Jadi per 3 bulan Bapak bisa pindah mau ke dokter yang lain yang menurut Bapak mungkin pelayanannya lebih bagus, sugesti Bapak lebih cocok sama beliau, silakan pindah gitu. Asalkan dokter tersebut atau puskesmas tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan terima kasih ya Pak, mungkin nanti ini menjadi evaluasi kami dengan dokter khususnya untuk fasilitas tingkat pertama yang memberikan pelayanan terhadap peserta. Akan kami sampaikan keluhan-keluhan dari peserta agar dokter-dokter tersebut bisa memberikan mungkin untuk evaluasi terhadap pelayanan pada peserta. Tapi saya yakinlah seluruh dokter itu pasti akan memberikan yang terbaik Pak untuk pesertanya atau pasiennya dengan memberikan obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Mungkin itu Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Terima kasih. Yang jelas saya inginkan selalu dievaluasi dokter-dokter rujukan dari BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi ini memang mungkin masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi lebih Bu ya mengenai ini semua, karena memang sebenarnya kalau dari BPJS itu sendiri ada tidak Ibu mungkin pemantauan atau pengawasan terhadap hal-hal seperti ini Bu?
Baik Mbak, kalau kami dari BPJS Kesehatan, karena memang untuk kerjasama ini kan ada kontrak ya, PKS antara fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan dengan BPJS Kesehatan. Di sana sudah tertera gitu, hal-hal yang harus diberikan pada peserta, mana yang tidak bisa diberikan pada peserta, dan kami pun teman-teman dari PMP namanya ya, selalu berkunjung, supervisi, melihat apakah benar pelayanan sudah diberikan sesuai dengan kontrak yang ada dengan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin nanti akan kami lebih perketat lagi. Memang di masa pandemik ini kita lebih mengurangi untuk tatap muka gitu. Jadi teman-teman mungkin biasanya menelpon, kemudian menelpon peserta yang sudah berkunjung, bagaimana pelayanan terhadap yang diberikan oleh dokter ataupun pelayanan kesehatan kepada mereka. Jadi mungkin nanti kami akan lebih intens lagi ketika memang wabah ini segera berlalu. Kita berharap segera berlalu ya, sehingga kita bisa lebih efektif lagi sering berkunjung ke fasilitas kesehatan. Karena kami saat ini sudah ada namanya BPJS 1. Jadi BPJS 1 ini kami ada dutanya untuk selalu keliling setiap hari ke rumah sakit untuk saat ini. Karena kalau untuk ke fasilitas tingkat pertama itu karena cukup banyak gitu ya dan tersebar di mana-mana. Tapi kalau rumah sakit masih terbatas, jadi kami masih mungkin lebih teman-teman intensnya di rumah sakit gitu. Jadi kalau untuk peserta yang seperti ini silakan adukan kekeluhan ke kami melalui 1500400 ataupun ke BPJS Kesehatan secara tertulis juga boleh. Kalau untuk dutanya sendiri itu diambil dari mahasiswa dari anak sekolah atau memang dari lingkungan BPJS itu sendiri? Kalau duta BPJS 1 ini dari pegawai kami. Tetapi tahun lalu kita juga sudah kerjasama gitu ya untuk mencari duta JKN dari putra putri Bungo pada tahun 2019 gitu ya. Kita berharap mereka bisa memberikan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Dengan ini kita akan kembali sesaat lagi untuk melanjutkan perbincangan kami. Pemirsa tetap bersama kami dalam dialog interaktif. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog interaktif. Saya kembali menginformasikan buat Anda yang ingin melakukan telepon interaktif bisa langsung hubungi kami di 0821 817 05889 dengan tema kita pada hari ini yaitu sosialisasi mengenai Perpres nomor 64 tahun 2020. Kita lanjutkan perbincangan tadi sempat terputus bersama Ibu Heni. Bu, ini merujuk kepada implementasi Perpres nomor 64 tahun 2020, Bu, bahwa kepesertaan PD Pemda ini kan disetarakan Ibu dengan PBPU kelas 3. Terkait dengan hak akses pelayanannya, apakah bisa menjadi disamakan dengan aturan yang lama? PBPU boleh naik satu kelas di atasnya apabila dirawat, atau mungkin sebaliknya, Bu? Baik, di Perpres 64 tahun 2020 ini ada perubahan gitu ya, karena yang sebelumnya di Perpres 75 tahun 2019 itu dinyatakan PD Pemda. Tapi di Perpres 64 2020 ini adalah peserta mandiri kelas 3 yang dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, kalau dalam aturannya setiap masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, maka hak kelasnya hak kelas 3 dan mereka tidak diperbolehkan untuk naik kelas di atasnya ketika dirawat inap. Karena memang ini sudah ada regulasinya. Jadi kalau untuk naik kelas dirawat inap tidak diperbolehkan yang dibayar oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk peserta mandiri yang membayarkan iurannya sendiri setiap bulan itu diperbolehkan untuk naik kelas satu tingkat ketika dirawat inap. Oke, baik. Nah, Pak Pur nih kalau untuk solusi nih Pak Pur ya, bagaimana solusi terkait peserta PBPU kelas 1 dan kelas 2 memilih untuk menurunkan kelas menjadi kelas 3? Karena selisih iuran yang terlalu besar lah mungkin itu menjadi alasannya. Namun karena tunggakan besar sehingga enggan membayar selanjutnya, rencana turun kelas menjadi terhambat, Pak Pur. Oke, jadi kemarin kita ada namanya program praktis ya. Jadi peserta itu boleh turun kelas ketika dia masih menunggak. Nah, itu berakhir di 30 Agustus 2020 kemarin. Nah, jadi untuk yang sekarang ini digantikan dengan program relaksasi. Jadi peserta yang menunggak itu akan diaktifkan, mereka mengaktifkan dengan cara tadi bisa membayar maksimal 6 bulan premi iuran JKN tadi yang tertunggak, kemudian
walaupun masih ada tunggakan sisanya kan dia statusnya aktif. Nah, dengan status aktif tersebut baru nanti si peserta turun kelas sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dari tadi yang yang Mbak sebutkan dari kelas 1 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 3 seperti itu. Atau langsung misalnya dia keuangan saya nih lagi seret dari kelas 1 langsung ke kelas 3 seperti itu. Oke. Baik, kita angkat telepon dulu Pak Pur ya. Siap. Ya, halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Iya, halo, dengan siapa di mana? dengan Wewen di Surat Penuh, Ibu. Dengan Wewen di Surat Penuh. Iya. Ya, silakan Pak Wewen. Iya, ini mau nanya tentang ini penjaminan kacamata. Jaminan kacamata, oke. Iya. Untuk kacamata itu yang dijamin yang seperti apa, Ibu? Oke. Karena kemarin ada keluarga kita yang mengambil kacamata, katanya ini tidak bisa dijamin. Dikarenakan kalau keterangan dari kliniknya bahwa ini penjaminannya untuk ukurannya belum memasuki kriteria gitu, Ibu. Oke. Jadi begitu mengetahui kriteria ya kacamata yang dijaga begitu Pak ya? Iya, sama berapa lama penjaminan kita gitu, Bu, Oke. dari BPJS. Oke, baik Pak Wewen, kita akan coba dengarkan dulu penjelasan atau jawabannya langsung Bu Eni atau Pak Pur yang akan menjawab. Bu Eni aja. Oke. Terima kasih Pak Wen dari Sungai Penuh. Mungkin kalau di Sungai Penuh nggak terlalu banyak keluhan ya, karena mungkin hampir seluruh penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau untuk kacamata ini sebenarnya pelayanan suplemen ya, tambahan dari jaminan kesehatan nasional. Jadi kita ada regulasinya untuk kacamata itu. Kalau dulu mungkin plano saja kacamata minus plus gitu ya, plus jarak dekat itu kan dijamin oleh jaminan kesehatan nasional. Nah, tapi setelah dievaluasi oleh oleh DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, ternyata kacamata ini adalah salah satu pelayanan terbanyak di Indonesia dengan program jaminan kesehatan nasional. Nah, kita kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional adalah preventif ya atau promotif supaya kita itu menjaga kesehatan kita sampai minus kayak saya dulu nih gitu. Tetapi di dalam aturannya untuk kacamata ini adalah per 2 tahun sekali. Kalau memang dibutuhkan. Kalau misalnya minusnya masih itu ya pakai kacamata itu. Tapi kalau memang harus diganti, apakah ada penambahan minus atau apa pengurangan minus, maka 2 tahun sekali bisa diberikan bantuan suplemen ini. Jadi itu harus mengikuti aturan. Kemudian untuk ketebalan, jadi ini kan biasanya ada ukuran ya, ukuran kacamata. Tadi yang saya sampaikan di muka bahwa kalau plano saja itu tidak dijamin, tetapi kalau misalnya ada plus silindrisnya, kemudian ada minusnya di atas 2,5 gitu ya, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin dengan cara menjaga kesehatan mata, karena kan sebenarnya pemeriksaan mata ini bukan untuk yang sakit saja. Jadi kalau misalnya kita yang sehat pun boleh berkunjung gitu ya ke fasilitas tingkat pertama, misalnya ke puskesmas. Kita bisa berkonsultasi, menanyakan gitu. Mata saya sering begini, misalnya rabun atau seperti apa. Nah, ini kalau tidak perlu kacamata, pasti dokternya akan memberikan saran-saran dalam untuk menjaga kesehatan matanya. Mungkin itu. Oke, Pak Wewen, gimana? Iya. Sudah cukup jelas Pak Wewen? Iya, cukup jelas, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Bu ini, Pak Pur. Oh iya, sama-sama Pak Wewen. Ya. Oke. Jadi memang ternyata kalau untuk kacamata sendiri 2 tahun sekali Bu ya. Oke, gitu. Nah, berarti ini ada mau dukungan Ibu ya untuk regulasi terkait dengan pengalihan PBPU menunggak agar bisa dialihkan menjadi PD Pemda dan dapat dibayarkan sisa tunggakan PBPU tersebut oleh Pemda. Jadi gini, ada beberapa hal mungkin yang kita bekerja sama dengan dinas sosial gitu ya, untuk melihat kembali apakah data-data masyarakat yang tidak mampu tersebut sudah tercover dibiayai oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, kita sering sharing data gitu ya, melihat ternyata masih ada beberapa masyarakat yang sebenarnya termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu, tetapi dia sudah mendaftar menjadi peserta mandiri gitu. Nah, ini bisa dialihkan tergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Tadi yang disampaikan juga di depan oleh Pak Pur, kalau pemerintah daerahnya punya anggaran lebih gitu ya, bisa untuk mengalihkan. Tetapi dengan pengalihan ini tunggakannya tetap menjadi beban peserta, bukan beban pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah hanya berkewajiban untuk membayarkan iuran per bulannya sesuai dengan kontrak ataupun PKS dengan BPJS Kesehatan.
Nah, makanya saya sarankan buat masyarakat yang ternyata memang tidak mampu, kemudian dia menunggak, ternyata ada keinginan pemerintah daerah mengalihkan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah, silahkan menyicil tunggakannya. Tapi nanti kartunya aktif dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Oke. Berarti kalau ketika peserta PBPU itu tidak aktif, tabungannya itu tidak kepada Pemda gitu Tidak, ya? tunggakannya tetap mereka yang bayar, Oh. kewajibannya. Oke, baik, kita coba angkat telepon lagi. Halo? 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 Oke, mungkin belum tersambung. Nah, buat anda pemirsa yang masih ingin coba untuk telepon interaktif, tanya langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, silakan langsung saja telepon kami di layanan interaktif di 0821 817058889. Oke, baik. Nanti dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai balik lagi ke pelayanan gitu. Nah, kalau untuk Pak Pur sendiri, dengan tentunya di BPJS ada nomor telepon untuk pelayanan ya Pak ya. Kebanyakan yang paling sering dilayani itu keluhan tentang apa sih Pak Pur? Kalau paling banyak ya, nah pasti tentang pelayanan kesehatan, terutama itu yang tadi yang beberapa yang masuk tentang kayak obatnya, tentang kacamatanya seperti itu. Alhamdulillah itu apa namanya kita jelaskan mengenai hak dan kewajiban. Kadang-kadang yang banyaknya terjadi keluhan karena peserta JKN itu kurang mengetahui hak dan kewajibannya seperti itu. Nah itu sih. Kita coba tersambung kembali. Halo? Halo? Iya, masih belum dapat tersambung ya. Oke, mungkin Bapak mau lanjutkan lagi? Jadi keluar lebih banyak ke hal-hal seperti itu Pak ya? Hal seperti itu. Kalau misalnya keluhan masalah administrasi itu dapat kita tangani, ibaratnya tidak menunggu sampai hari esok. Artinya pelayanan atau keluhan bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Oke, nah ini sebenarnya juga pertanyaan titipan dari beberapa teman-teman saya. Memang kebetulan di tahun ini banyak yang pengantin baru begitu Bu Eni dan Pak Pur ya. Jadi mereka bertanya nih, ketika sebelum menikah mereka kan satu kakak sama orang tuanya. Setelah menikah melakukan pemecahan kakak, kebetulan suaminya belum mengurus atau belum mempunyai kepesertaan BPJS. Nah, bagaimana itu untuk bisa memasukkan nanti iurannya dikembalikan ke kakak suaminya gitu? Gimana Pak buat? Jadi kalau dia udah nikah, terus dia masih gabung sama keluarga ya, maka dia harus pecahkan dulu kakaknya. Nah, kalau suaminya memang belum ikut, maka dia harus ikut dengan istrinya daftarin. Gitu. Jadi tidak harus dengan anggota keluarga yang lain, karena mereka sudah pecah kakak. Gitu. Cukup suami istrinya saja. Oke, berarti tinggal melapor aja ke kantor BPJS begitu. Oke, baik. Kita coba tersambung kembali. Halo? 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 Iya, kayaknya masih belum bisa kita tersambung. Ya, halo. Ada. Halo Mbak, dengan siapa? Dengan Ayu, Dengan Ayu. Ayu di mana Ayu? Pasar Atas. Ayu di Pasar Atas. Oke. Ayu silakan pertanyaannya. Ya, gini sedikit ini. Bagaimana melakukan kembali setelah mati? Oke, maaf sebelumnya Ibu Ayu bisa dikecilin sedikit volumenya karena tidak jelas pertanyaannya Bu. Iya, saya ulang ya. Iya. Bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS yang telah nonaktif setelah sekian lama mati? Matinya karena apa Bu? Apa? Matinya karena apa? Karena sudah lama itu tidak dibayarkan. Ya. Apakah ada denda atau gimana ya? Masih. Oh, sama-sama. Ya, oke Bu Ayu, kita dengarkan dulu penjelasan dari Bu Eni, silakan Bu. Terima kasih Bu Ayu. Jadi yang perlu kita pahami, kalau sudah sekali mendaftar, maka kan disampaikan di awal pendaftaran bahwa membayarnya ini adalah seumur hidup.
Nah, kalau seandainya memang ibu tidak membayarkan, maka ibu tadi yang saya sampaikan cukup membayarkan iuran yang tertunggak tadi. Jadi kalau misalnya yang menunggaknya 5 tahun, ibu bisa membayar cuma hanya cukup 24 bulan atau 1 tahun. Kalau tidak sanggup juga karena kondisi saat ini, kondisi wabah ini memang mungkin sistem perekonomian kita terganggu, maka ibu bisa mengikutkan program relaksasi tunggakan yang saya sampaikan di muka tadi bahwa cukup membayar 6 bulan plus 1 bulan berjalan, kartu ibu langsung aktif. Nah, sisa tunggakannya bisa ibu ajukan untuk penyicilan sampai Desember 2021. Tapi saya berharap ketika memang sudah mengajukan program relaksasi ini, bayarlah rutin iurannya setiap bulan, karena tetap akan terhitung iuran tadi sehingga menjadi tunggakan. Mungkin itu Bu Ayu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya. Oke. Ternyata masih banyak juga masyarakat yang masih bingung, Bu. Mau mengaktifkannya seperti apa? Iya, mengaktifkan cukup seperti bayar iurannya saja, langsung aktif. Oke, baik. Berarti kita menyambung pertanyaan yang tadi juga bahwa kalau tadi kan kasus mengenai iuran BPJS-nya dipotong dari gaji. Nah, itu yang dipotong itu kan hanya biasanya untuk istri dan anak. Apabila ada ponakan yang mau ikut digabungin ke dalam satu kartunya itu, Bu, bisa tidak, Bu, untuk dipotong melalui gaji ASN ini juga? Ini nggak bisa ya, Mbak, Nggak karena bisa, ya? memang untuk ASN ini kan sudah jelas. Jadi dipotong 5% itu, sekarang itu 4% dibayar oleh pemerintah daerah, 1%-nya dipotong dari gajinya sesuai dengan take home pay. Nah, itu untuk 5 anggota keluarga. Jadi 1 suami, istri, dan 3 orang anak. Itu tidak diperbolehkan untuk masuk yang lain karena mereka lah yang masuk dalam komponen di gaji tersebut. Oh gitu. Walaupun diurus masuk dalam satu kakak, anggaplah ponakan ini mungkin orang tuanya tidak ada begitu. Tetap nggak bisa, Bu, ya? Tidak bisa, tetapi nanti disilakan mendaftarkan secara mandiri yang dibayarkan iurannya setiap bulan. Oke, baik. Oke, baik, Bu Heni dan Pak Pur, sepertinya pengawas sudah cukup ya untuk segmen kita kali ini. Mungkin ada yang disampaikan untuk Ibu Heni kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Interaktif. Pesan-pesannya, mungkin himbauannya, silakan. Terima kasih banyak ya atas pertanyaan dari peserta. Saya selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo berharap khususnya untuk di Muara Bungo ini mulai saat ini daftarkanlah diri dan anggota keluarganya menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kalaupun iurannya besar kan bisa dipilih sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu masing-masing. Karena apa? Dengan wabah ini kita tidak tahu bagaimana kondisi terhadap kesehatan kita. Jadi seperti pepatah tadi saya bilang, sediakan payung sebelum hujan. Jadi jangan pada saat sakit kewalahan untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya. Jadi kalau misalnya sedini mungkin kita mendaftarkan, karena sakitnya kita tidak tahu, Mbak, kapan gitu ya. Kapan, di mana, sakitnya apa, karena itu kehendak Allah dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita memerlukan kartu jaminan kesehatan nasional ini. Kemudian saya berharap dengan wabah ini selalu mengingatkan kepada peserta gitu ya, keluarga masyarakat di Bungo untuk tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian juga jaga jarak gitu. Dan untuk mempermudah pelayanan agar tidak tatap muka, kita bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Di situ ada chatting gitu ya, chatting dengan dokter yang kita terdaftar. Misalnya contoh dengan puskesmas ataupun dokter Monang misal gitu ya. Kita bisa chatting dulu di situ sebelum kita berobat ke prakteknya. Tanyakan kondisi kita seperti apa. Kalau menurut dokter cukup dengan istirahat, tidak perlu ke klinik, cukup di rumah saja. Kemudian kita juga bisa mengambil antrian. Nah, ngambil antrian di puskesmas ataupun di dokter praktek perorangan dengan menggunakan aplikasi mobile JKN. Kita bisa mengantri di situ, kita bisa tahu berapa orang yang berkunjung di dokter tersebut, kemudian sudah berapa orang yang dilayani di situ. Nah, kita bisa menjaga jarak. Jadi kita bisa mengatur jam berapa saya harus berkunjung ke dokter tersebut. Jadi semuanya sudah kami buat supaya tatap muka oleh peserta ini dengan dokter, peserta dengan BPJS Kesehatan sudah berkurang gitu, sehingga bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan yang pasti membayar iuran tepat waktu setiap bulannya sebelum tanggal 10, dan ini bisa memberikan yang terbaik buat peserta. Kalaupun kita sehat, bisa memberikan untuk orang yang sakit. Mungkin itu, Mbak. Oke. Untuk dari Pak Firly sendiri ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita atau himbauannya? Singkat saja, mungkin bayarlah iuran JKN Anda sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Karena dengan aktifnya kepesertaan Anda akan terlindung oleh untuk biaya kesehatan yang mungkin
diprediksi kita tidak tahu apakah berapa, seperti itu. Jadi tetap selalu aktif ke perusahaan JKN Anda dan jangan lupa install mobil JKN. Oke, cukup Pak Pur? Oke, baiklah pemirsa, sepertinya usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam dialog interaktif bersama Ibu Eni dan Pak Pur dari BPJS Kesehatan Jalongbungo. Ternyata pemirsa, meskipun sudah mencoba untuk gaya hidup sehat, yang namanya sakit masih bisa saja datang menghampiri. Untuk itu penting bagi kita memiliki asuransi jiwa agar pengeluaran yang membengkak itu bisa dihindari. Dan BPJS adalah salah satu opsi yang bisa dipilih sebagai asuransi kesehatan yang bisa diandalkan. Dan pemirsa, jangan lupa untuk membayar jaminan kesehatan kita dengan tepat waktu agar kita terhindar dari sanksi ataupun tunggakan-tunggakannya. Baik pemirsa, saksikan terus dialog interaktif selanjutnya. Saya Desprianti beserta narasumber pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila TV selalu di hati. Terima kasih Pak Pur. Ayo, sama-sama.